Kepala Sekolah SMP 1 Kota Bengkulu, Pak Mukhtar Imin. Artinya di SMP ini prestasi-prestasi yang menonjol dan mengangkat suatu kota Bengkulu itu apa aja, Pak? Oke, terima kasih. Jadi di SMP 1 memang jargon kita itu siap berprestasi. Jadi ketika anak melangkahkan kaki masuk ke gerbang SMP 1, maka dia harus memakai prinsip pada dirinya itu siap berprestasi. Oleh karena itu, kita alhamdulillah dari seluruh lini dan cabang itu selalu kita tetap pertahankan dan tetap kita tingkatkan. Nah, indikator kita berprestasi kita tercatat di Puspresnas, jadi Pusat Prestasi Nasional. Tahun kemarin kita mendapat pos kinerja itu 60 juta, ya, karena kita memiliki 6 prestasi di dua tahun sebelumnya. Tapi tahun ini alhamdulillah kita meningkat menjadi 160 juta mendapat boskin dari kementerian, karena prestasi kita sudah tercatat di tingkat nasional itu sudah 16,5, itu sudah maksimal, dan juga kita ditunjuk sebagai sekolah pengimbas prestasi itu. Maka tahun ini kita sudah mengambil beberapa sekolah imbas, yaitu sekolah SMP 9, SMP 10, SMP 15 itu sebagai sekolah yang kita imbaskan dalam rangka pembinaan talenta dan prestasi di SMP Negeri 1 ini. Jadi kita mengundang ada anak masing-masing cabang, karena kita dominannya itu pada OSN, Olimpiade Sains Nasional, ya, baik itu OSN IPA, OSN fisika, fisika, biologi, atau OSN di cabang sosialnya itu IPS, kemudian OSN matematika. Jadi kita mulai pembinaan, dan alhamdulillah tahun ini pada Sabtu belakang kita sudah pembukaan secara resmi oleh kepala dinas di Hotel Pista. Jadi kita, nah, yang tahun ini juga kita di tahun ajaran baru alhamdulillah anak kita terjaring di SMA favorit di wilayah Indonesia ini, mendapat undangan kita itu ada 15 orang, ya. Ada 5 diantaranya yang cukup membanggakan kita, itu diterima di SMA Taruna Nusantara, ya. Itu luar biasa itu. Setahunnya itu sampai 150 juta biaya yang harus dikeluarkan. Tapi anak kita banyak yang mendapatkan beasiswa ke sana, dan kita dijemput malah anak kita untuk ke sana. Ini prestasi kita. Artinya itu banyaknya prestasi yang di SMP 1 Kota Bengkulu ini, artinya di sini dalam kedisiplinan dalam sistem mengajar itu seperti mana, Pak? Karena ini kan prestasi yang banyak sekali yang diperoleh dari SMP 1 Kota Bengkulu ini. Salah satunya Bapak bilang tadi diterima dari seluruh SMA di Indonesia. Artinya seperti contoh Taruna tadi. Artinya apa yang diterapkan ini lebih dapat prestasi ini yang sangat modern, yang membuat prestasi anak murid itu sendiri, Pak. Oke, jadi kita di SMP 1 karena kita memiliki jargon siap berprestasi, maka langkah yang harus kita lakukan adalah melaksanakan pembinaan terhadap siswa kita. Jadi mulai dari kelas 7 mereka masuk di sini, kita sudah arahkan bahwa mereka harus punya pilihan bidang apa yang yang mereka miliki sebagai talentanya. Apa itu bidang akademik, apa itu bidang non akademik, itu yang harus kita bangun, kita tumbuh kembangkan, dan kita bina sampai dia menuai prestasi yang diharapkan. Jadi kita polanya pagi-pagi itu anak sarapan paginya itu bukan lontong tunjang, bukan lontong sayur, tapi sarapan paginya itu soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi yang ketika dia masuk kepada binaan dan prestasi talenta, anak itu hadir jam setengah 7, ya, jam 6.30 sudah di sekolah, masuk ke ruang kelas, dibina oleh guru-guru matematika, ada guru IPA, ada guru IPS, ada guru bahasa Inggris, dan sebagainya. Setelah itu baru kegiatan secara umum, jam 7.15 pagar ditutup, jam setengah 8 kegiatan yang lain, baru mulai masuk. Nah, seperti itu. Sedikit ini, Pak, untuk harapan ini kebanyakan yang kita kutip dari media, ya, kita sebagai wartawan juga. Banyak itu di daerah-daerah itu kurangnya mengetahui sistem, ya, sistem sepertinya dari SMP 1 ini. Jadi himbauan aja, Pak, supaya
daerah-daerah itu dapat contoh sebagai SMP 1 Kota Bengkulu ya. Artinya seperti mana Pak teman-teman Bapak untuk SMP daerah-daerah itu supaya sama loh prestasinya kok sama di SMP 1 Kota Bengkulu. Oke, jadi kita dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan talenta atau prestasi dari peserta didik kita, itu yang kita lakukan itu mulai dari tahapan awal itu adalah penjaringan. Penjaringan dengan harapan penjaringan itu nanti kita bisa melaksanakan arah dan kebijakan yang harus kita ambil gitu. Jadi diawali dengan penjaringan, karena setiap anak itu tidak sama potensi yang dimiliki. Oh, anak ini berpotensinya A, anak ini berpotensinya B. Nah, setelah dilakukan penjaringan, baru kita tahu, oh anak ini yang harus kita lakukan pembinaan. Dominannya di mana? Apa itu non akademik, apa itu non akademik. Ya kalau non akademik itu banyak juga, ada yang berprestasi di taekwondo, karate, di renang, di bulu tangkis, di silat, itu banyak sekali. Ya, termasuk kita ada yang udah mengikuti O2SN tahun kemarin ya, tahun ini juga ada FL2SN bagian seni gitu. Semuanya itu dimulai dari penjaringan, sehingga dari penjaringan itu memunculkan hasil, oh ini yang terjaring. Nah, yang terjaring inilah yang harus kita lakukan pembinaan secara intensif ya. Kenapa secara intensif? Karena kita namanya bakat, minat, kemudian prestasi, talenta yang dimiliki oleh seseorang tidak bisa dibangun secara instan, tapi harus dilaksanakan pembinaan secara berkesinambungan. Oke Pak Kepala Sekolah SMP 1 Kota Bengkulu, semoga ini jadi sebagai cermin dari SMP-SMP lain ya di daerah-daerah, mungkin di seluruh Indonesia ya, tapi untuk khususnya untuk Provinsi Bengkulu. Artinya di sini semoga harapan kita bersama SMP-SMP daerah dapat mencontoh SMP 1 Kota Bengkulu. Ya, Terima kasih ya, Pak ya. Prestasi terbaru yang kemarin, yang baru sore Ya, kemarin ya. itu ditutup pelaksanaan Olimpiade IPA di Winpas, Universitas Islam Indonesia ya, di Winpas Fatmawati ya, Ya, atau Jakarta kalau ya. dulu IAIN ya. Kemarin alhamdulillah kita ada 2 tim yang kita memperoleh juara 1, tim pertama, kemudian juara 2. Alhamdulillah. Jadi dari yang kita kirimkan beberapa tim itu, alhamdulillah 2 tim itu juara 1 tim lagi adalah juara 2. Nah, juara 3-nya itu sekolah lain. Alhamdulillah kita itu kemarin baru diumumkan sore kemarin. Nah, ini yang teranyar ya, yang terbaru prestasi yang kita raih. Oke, makasih Pak Kepala Sekolah SMP 1 Kota Bengkulu.